Selamat datang kembali pada channel ini. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video ini kita akan membahas analisa saham Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM. Analisa yang Mimin gunakan adalah analisa fundamental yang secara spesifik berfokus pada pertumbuhan profit, data transaksi, analisa histori pergerakan harga dan analisa kepemilikan lembar saham yang beredar di masyarakat. Untuk kamu yang baru ketemu channel ini, silahkan di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dulu untuk mendukung channel ini terus berkembang dan membantu investasi dan analisa sahammu. PT Telkom Indonesia Persero Tbk, dengan kode saham TLKM adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Telkom menawarkan berbagai layanan jaringan dan telekomunikasi, termasuk layanan telekomunikasi dasar domestik dan internasional. TLKM sudah listing di bursa sejak 14 November 1995. Hingga saat ini Telkom merupakan salah satu emiten dengan market cap terbesar di IHSG selain BBCA dan BBRI. Selama 10 tahun terakhir, TLKM selalu menjadi 10 besar saham papan atas di Indonesia, atau yang sering disebut saham blue chip. Laporan laba rugi TLKM di tahun 2022 masih menunjukkan kinerja yang positif. Dari kuartal 4 tahun 2021 laba bersih Telkom 5,89 triliun. Kuartal 1 tahun 2022 6,12 triliun. Kuartal 2 tahun 2022 naik menjadi 7,19 triliun. Namun di kuartal 3 tahun 2022 mengalami penurunan 3,2 triliun rupiah. Kamu tahu, apakah yang menyebabkan laba bersih Telkom menurun di kuartal 3 tahun 2022? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan bahas histori pergerakan harga saham Telkom pada tahun 2022. Bisa kita lihat pada grafik, harga saham Telkom dari awal tahun 2022 mengalami kenaikan, namun di bulan Mei mulai bergerak turun sampai akhir bulan Juli. Setelah rilis laporan keuangan di kuartal 2 tahun 2022, dengan peningkatan laba, harga Telkom kembali naik hingga puncak di level 4.800 hingga bulan September. Kemudian setelah laporan keuangan kuartal 3 dirilis, saham Telkom terus mengalami penurunan hingga saat video ini dibuat. Dari pergerakan harga saham Telkom 5 tahun terakhir, pada bulan Juni dan September memiliki rasio kenaikan yang paling rendah yaitu dengan probabilitas kenaikan hanya sebesar 25%. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya mempunyai probabilitas kenaikan sebesar 50 hingga 75%. Jadi dari histori pergerakan harga saham 5 tahun terakhir, tidak ada bulan di mana harga Telkom mengalami kenaikan dengan probabilitas 100%. Selanjutnya, dari data kepemilikan total jumlah lembar saham TLKM. Sebanyak 52,1% dimiliki oleh negara Republik Indonesia, dan sebanyak 47,9% dimiliki oleh masyarakat. Sampai saat video ini dibuat, saham yang beredar di masyarakat sebesar 47,9% ini, bisa dipecah lagi menjadi 3 kelompok investor yaitu, investor asing memiliki sebanyak 78,1%, investor institusi 19,1% dan sisanya investor retail 2,8%. Sehingga, transaksi dari investor asing pada saham Telkom akan sangat mempengaruhi naik turunnya harga saham Telkom. Dari data transaksi, investor asing masih terus melakukan penjualan di bulan Desember 2022 hingga awal Januari 2023 ini. Dan dari grafik harga dan indikator transaksi asing, sejak bulan September tahun lalu, terus melakukan penjualan hingga 5 triliun lebih. Sehingga saham Telkom mengalami penurunan yang cukup dalam dari level 4.800 menjadi 3.800-an.
Nah, dari video singkat ini bisa kita simpulkan. Saham Telkom mempunyai kinerja yang positif. Penurunan laba Telkom bisa mempengaruhi transaksi investor asing sehingga mengakibatkan penurunan harga saham Telkom. Jika laba Telkom meningkat di Q4 2022 dan melebihi kinerja di tahun 2021, apakah investor asing akan kembali membeli saham Telkom? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.